Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Kami menyembah-Mu, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Yes. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Terima kasih Tuhan, di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, kuat kami Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di setiap langkah hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Hanya Engkau yang ku percaya Tuhan. Di segala musim hidupku. Lebih lagi tak terbatas. Ada kuasa-Mu yang tak terbatas. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan cara-Mu. Katakan cara-Mu. Cara-Mu mengangkatku. Oh, cara-Mu mengubah hatiku. Cara-Mu menuntutku. Tak terbatas, tak terbatas di dalam hidupku. Sama-sama katakan cara-Mu. Cara-Mu mengangkatku. Cara-Mu Tuhan. Cara-Mu mengubah hatiku. Cara-Mu, cara-Mu menuntutku. Katakan tak terbatas, tak terbatas di dalam. Sekali lagi cara-Mu, cara-Mu, cara-Mu mengangkat. Begitu dahsyat, cara-Mu mengubah hatiku. Cara-Mu, cara-Mu menuntutku. Katakan tak terbatas, tak terbatas di dalam hidupku.
tak terduga caramu. You are great, oh God. Kau yang kuat. Kepada siapa kami bisa berlari selain kepadamu Tuhan? Langkah hidupku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, nyembah Tuhan sama-sama. Tak terbatas kasih-Mu, cuma Engkau Tuhan. tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sampai piano main dengan lembut. Ajari kami percaya Tuhan. Ajari kami mengandalkan-Mu selalu di setiap musim hidup kami, di setiap langkah kami. Ajariku selalu percaya Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Ajariku mengerti hati-Mu Tuhan. Ajariku memahami setiap jalan-Mu. Ajariku selalu mengandalkan-Mu. Yesus, Engkaulah segalanya bagiku. Sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu. Nyanyikan dengan iman sama-sama. Tak terduga caramu, Kau terlalu dahsyat Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Katakan, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. God is so good. Come on, sing with me. God is so good. Apapun yang terjadi, yes. And God is so good. Come on, sing. He's so good to me. Yang percaya katakan, here we go. God, come on, sing. He's so good. Apapun yang kami alami, kami memilih memuji-Mu. He's so good. Tak mengerjakan kebaikan bagi kami. God, He's so good. He's so good. Yang percaya semuanya angkat suaramu, katakan God, He's so good. Tuhan, Engkau dahsyat.
sama-sama kita. God is so good. Kami deklarasikan sama-sama. God We proclaim that you are good. is so You more than good. Yes. He's so good. Terus. Ada kuasa di dalam perkataan kami. Katakan sing. God Sing. is so good. Kebaikanmu terjadi. Yes. God Yes. is so good. Kebaikanmu dinyatakan. Amin. God is so good. He's so good. Siap-siap. Sekali lagi. Sing it out. God He's so good. itu yang kami percaya. God is so good. Itu yang kami alami selalu. God is so good. He's so good to me. Sekalipun sakitku belum sembuh, ku mau berkata Tuhan itu baik. Sekalipun jalan belum terbuka, ku mau berkata Tuhan Yesus baik. Sekalipun apa yang ku minta Tuhan belum beri, aku mau berkata Tuhan Yesus baik. Sekalipun apa yang ku kerjakan belum menghasilkan, sekalipun pemulihan belum terjadi sepenuhnya, namun imanku tetap berkata Tuhan Engkau baik. Caramu tak terselami Tuhan Yesus baik. Ku mau bermazmur selama aku masih bernafas. Ku mau bernyanyi selagi aku masih ada. Karena Tuhan Yesus baik dan teramat baik bagiku. Dia mengampuni, Dia memulihkan, Dia menyelamatkanku setiap waktu. God is so good. Hallelujah. And God He's so good. Kau sangat mengasihi kami Tuhan. God is so good. He's so good. Terus menyembah Tuhan malam hari ini. Yang percaya Tuhan, baik angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sing God is so good. Ketika tangan kami terangkat, kami sedang mengagungkan, menghormati Tuhan yang terlalu baik sama kami. God is so good. He's so good to me. Yes, yes, yes. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, dan bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari
hidup. Katakan kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu. Katakan sama-sama, lebih dari hidup. Your faithfulness, oh God. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Katakan nama-Mu, nama-Mu besar dan layak dipuji. Terus kami mau nyanyi, memuji, menyembah-Mu. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, oh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sama-sama katakan nama-Mu besar, oh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan terus sorak-sorai paling dahsyat malam hari ini. Engkau terlalu baik, Engkau terlalu setia, Engkau terlalu murah hati bagi kami Tuhan. Yes Lord. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, amin, hanya dalam hadirat-Mu. Panggil nama Yesus, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yang percaya katakan sama-sama, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata, sepakat sama-sama katakan, kemenangan terjadi.
Dengan satu suara kemana? Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Yesusku, hampiri tata kasih karunia-Mu, Karunia-Mu Bapa. katakan kekuatanku, yes, Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Serukan nama Yesus, come on. Yesusku, Engkaulah segala. Yesus segala-galanya. Nyatakan sama-sama, come on, come on, come on, come on. Ku yakin, yes, Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yes. tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Terjadi Sekali lagi. Ku yakin, amin. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang Tak terbatas, ku yakin. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sama-sama, come on. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, Sungguh besar Kau Yesus. segenap hatiku, Senang hatiku menyembah. katakan Kau besar, Kau besar, amin. Engkau besar. Sekali lagi, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, Sungguh besar Kau Yesus. segenap hatiku, Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar. Engkau besar, Kau besar, katakan Kau besar, Engkau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. dengan satu suara, come on. Yang percaya angkat suara-Mu. Ku yakin, yes, Kau hadir di sini, amin. ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi. Sekali lagi, only drums, come on. Ku yakin sampai tepuk tangan. Kau hadir
kesembuhan terjadi di sini. Kebangkitan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Terjadi di sini. Maka jiwaku pun memujimu. Nyatakan sama-sama. Sungguh besar, kami mau katakan Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar. Katakan Engkau Allahku. Sekali lagi dengan lembut, terus bawa penyembahannya. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh Engkau besar, sungguh besar, sangat besar Tuhan. Kau Allahku. Yes, maka jiwaku memujimu. Katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh Engkau besar, sungguh besar Engkau Allahku. Sungguh Engkau besar, oh, sungguh besar Kau Allahku. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang paling luar biasa. Tuhan, Engkau dahsyat di tempat ini. Engkau luar biasa di hadirat-Mu yang begitu kudus. Hadirat-Mu adalah rumahku Tuhan. Hadirat-Mu adalah tempat persembunyianku. Hadirat-Mu adalah tempat di mana aku bisa berlindung setiap waktu. Aku bisa berlindung dari kejaran musuh, dari ketakutanku. Cuma ketika aku ada di hadirat-Mu, aku tenang, aku aman. Pulihkan Tuhan malam hari ini setiap hati yang sedang ketakutan. Hancurkan ketakutan kami dan gantikan dengan ketenangan, kedamaian dari Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu yang memenuhi hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa melihat hari esok kami penuh dengan kemenangan yang indah yang Tuhan sudah persiapkan dari semula dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Jamah kami, biar setiap firman yang kami dengar malam hari ini menjadi firman yang mengubahkan, memulihkan hidup kami selama-lamanya. Terima kasih. Yang siap dilawat Tuhan lebih lagi katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Pemain piano aja stay ya. Stay sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, oke?
Ya. Berapa banyak yang merasa diberkati ketika memuji dan menyembah Tuhan sore malam hari ini. Amin. Siap ngalamin Tuhan lebih lagi? Amin. Saya berdoa lain kali saya juga bisa ajak tim saya. Mestinya tim saya ada ikutan tapi visanya ketolak. Tapi saya tetap percaya ketolak enggak ketolak tetap Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa Pak Tuhan ya. Saya dikasih tema malam hari ini menyampaikan pesan Tuhan. Saya nggak lebih hebat dari Anda, yang hebat cuma Tuhan. Katakan amin. Saya cuma pengen berbagi apa yang saya renungkan hari-hari ini. Dan pesan ini begitu kuat, bicara tentang finish strong. Saya dikasih tema itu, tentang finish menyelesaikan dengan kuat, menyelesaikan sampai akhir dengan signifikan. Ketika saya merenungkan tema ini, saya dapat satu kata-kata yang kuat. Ada satu aset yang begitu berharga dalam hidup ini, yaitu adalah nama baik. Setuju? Saya kasih judul renungan kita malam hari ini, sore malam hari ini, nama baik sampai akhir. Siapa kepingin dalam hidupnya pengen punya nama baik sampai akhir, sampai nafas terakhir? Mau? Mau? Dengarkan pesan ini dengan luar biasa. Pengkhotbah 7 ayat 1. Dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan lebih baik mempunyai nama baik daripada harta mewah berupa wewangian yang mahal. Demikian pula hari kematian itu ternyata lebih baik daripada hari apa? Kelahiran. Biasa firman ini disampaikan waktu orang penghiburan. Tapi hari ini kalau firman ini kita dengar sama-sama, artinya Tuhan sedang berbicara untuk mempersiapkan yang terbaik buat hidup kita nanti. Amin. Di sini dikatakan lebih baik punya nama yang baik daripada kelihatannya punya harta yang banyak tapi namamu rusak. Tangkap ini. Nama yang baik itu aset yang sangat berharga dalam hidup ini. Orang kalau punya nama baik dengan mudah bisa mendapatkan akses atau kemurahan yang gak dikasih kepada sembarangan orang. Betul kan? Gara-gara punya nama baik. Dan ini gak cuma berdampak kepada kita doang, tapi bahkan sampai sekeliling kita pun bisa menikmatinya loh. Kalau ayahnya punya nama baik, anaknya tuh menikmati loh. Hari ini saya sangat merasakan, saya punya seorang ayah yang namanya begitu harum. Dia seorang pendeta juga, hamba Tuhan dari kota Solo, namanya pendeta Samuel Dudi. Dia menabur banyak hal yang luar biasa. Namanya begitu harum di mata banyak orang. Gak kaget tiap kali orang tahu, oh kamu anaknya Pak Samuel ya. Saya dapat banyak akses kemurahan yang luar biasa. Bahkan seringkali dapat banyak bantuan. Nama baik itu akan menjadi warisan terindah buat sekeliling kita juga. Katakan amin. Ya, makanya kita mesti punya nama baik sampai akhir. Sampai akhir. Nama baik itu sesuatu yang perlu untuk dibangun dan dipelihara sampai akhir. Karena gini, membangun nama baik itu susah, tapi merusaknya itu sangat mudah. Bangun itu susah loh, nama baik. Orang namanya membangun nama baik, itu butuh proses, butuh waktu, setuju ya? Orang gak langsung melihat Anda punya nama yang harum, orang gak langsung bisa percaya sama Anda, itu butuh proses. Saya bisa diundang sampai hari ini, bahkan sampai ke kota Melbourne. Itu melewati puluhan tahun proses, gak langsung. Jujur, ini pertama kalinya saya diundang ke Australia sebagai pembicara, sebagai seorang pelayan. Ini pertama kalinya, my first time. Sebelumnya saya berangkat ke sini karena ikutan conference. Sebelumnya saya berangkat ke sini karena waktu itu beberapa kali ikutan Hillsong Conference dan akhirnya mampir juga dari Sydney ke kota Melbourne. Bukan karena diundang, tetapi karena mengundang diri sebenarnya. Beda. Setelah melewati puluhan tahun proses, akhirnya orang-orang melihat ada sesuatu yang baik karena anugerah Tuhan dalam hidup saya tentunya. Dan akhirnya orang mau berani ngundang saya. Itu butuh proses, butuh waktu. Membangunnya susah,
Tapi kalau mau merusaknya, cukup butuh satu cerita yang buruk tentang saya. Dan selesai sudah nama baik saya. Apalagi hari ini zaman media sosial. Sesuatu yang buruk lebih gampang diingat orang daripada yang baik kan. Sesuatu yang buruk lebih gampang disebarkan daripada yang baik. Betul kan? Kalau ada satu orang selingkuh, semuanya langsung tersebar. Ya, dapat salam dari Gayung Lope bagi yang tahu ceritanya. Ketawa semua lagi. Betul kan? Kalau ada cerita yang buruk aja, cepet itu kemana-mana. Tapi begitu Anda dengar cerita yang baik, tidak mudah untuk tersebar dengan baik. Kita mesti ngerti. Satu keburukan itu bisa merusakkan semua kisah kebaikan yang pernah Anda bangun. Makanya saya ngomong nama baik itu harus dijaga sampai akhir. Katakan amin. Ya. Punya nama baik butuh perjuangan, tapi dari satu sisi yang lain kita selalu butuh anugerah Tuhan. Katakan amin. Kemauan datang dari kita. Kemampuan dan kemurahan itu datangnya dari Tuhan. Kita cuma melangkah dikit aja, ada kemurahan Tuhan buat hidup kita. Nah, hari ini saya banyak mau bagikan 4 poin yang sederhana. Bagaimana bisa menjaga nama baik sampai akhir ya. Karena seringkali jaga nama baik itu gak mudah. Saya tahu perjuangannya gak mudah. Tapi bersyukur selalu ada anugerah dari Tuhan. Amin. Yang pertama saya belajar ini. Jadikanlah Yesus itu pusat dari segala-galanya di hidupmu. Ini kunci pertama. Apapun yang kita kerjakan di dalam keluarga, nama baik kita di hadapan anak kita tuh perlu dijaga loh. Satu hari anak kita bisa respect kita as a hero, sebagai seseorang yang dia teladani. Tapi bisa jadi di musim berikutnya kalau kita gak jaga, dia bakal gak mau ketemu kita sama sekali. Lihat, itu butuh perjuangan tiap hari. Pekerjaan, pertemanan, pelayanan, semuanya butuh nama yang baik. Saya masih ingat sekali dalam beberapa momen dalam hidup saya. Benar-benar Tuhan tuntun saya dengan luar biasa. Kita baca ayatnya dulu deh. Ya, Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu apa? Kuat. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Cuma Tuhan yang memampukan kita. Supaya kita tetap kuat menjaga nama baik itu. Saya seringkali jujur aja gak mampu. Di tengah ketidakmampuan saya tiap kali cuma datang sama Tuhan. Saya cuma sujud menyembah Tuhan. Aku capek Tuhan. Aku lelah. Kadang-kadang aku mesti perform dengan baik di depan istri, di depan anak. Dituntut rasanya harus jadi suami yang baik, harus jadi ayah yang baik. Seringkali aku nih yang bingung mesti ngomong apa. Mesti melakukan apa lagi, mesti kreatif, mesti bisa ngatur waktu. Tuhan aku nih kalau orang Jawa ngomongnya sumpek. Gak ngerti mesti gimana. Kita juga sama semua. Manusia ini ada keterbatasannya, betul? Capek kita seringkali. Tapi suatu kali saya menemukan satu ayat yang luar biasa. Matius 11:28. Dalam bahasa Inggrisnya bagus banget. Saya percaya Anda pernah dengar ayat ini. Datanglah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tapi dalam terjemahan The Message, bagus banget. Dikatakan seperti ini. Kamu lelah. Burn out. Kamu loyo, kamu lusuh. Kamu rasanya pengen perform melakukan semua yang baik. Tapi kamu merasa kamu gak sanggup. Kamu burn out on religion. Wah. Dipakai dengan kata lelah itu diterjemahkan dengan kata ini. Burn out on religion. Sadar gak kita seringkali banyak tuntutan harus terus hidup suci. Harus terus hidup kudus. Harus tetap melakukan yang baik ini dan itu. Kadang-kadang kita juga capek. Tapi Tuhan ngomong gak gini. Apapun keadaanmu. Apapun kelemahanmu. Apapun ketidaksanggupanmu. Tuhan cuma ngomong gak gini. Just come to me. Datang aja sama aku. Datang aja sama aku. Get away with me. And you will recover your life. And I will show you how to take a real rest. Tuhan gak pernah menolak kita. Tuhan selalu menerima kita dengan kasih-Nya apapun keadaanmu. Manusia bisa menolakmu, tapi Tuhan selalu menerimamu. Manusia nggak bisa ngerti kekuranganmu, tapi Tuhan selalu mengerti kekuranganmu. Cuma Tuhan yang mampu melakukan itu.
Makanya tiap kali saya datang saya ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan, Tuhan aku capek. Alkitab berkata curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Karena cuma Tuhan yang paling mengerti kita. Dia yang menciptakan kita, yang paling memahami kita. Gak cuma memahami apa yang kita bisa, tapi dia juga memahami kekurangan kita, ketidaksanggupan kita. Cerita aja sama Tuhan. Tempat curhat terbaik itu adalah di hadirat Tuhan. Tuhan akan menenangkanmu. Seringkali ketika saya menghampiri Tuhan. Seringkali ketika saya datang sama Tuhan. Dalam ketidaksanggupan saya, dalam kegagalan saya, dalam kejatuhan saya ngalami benar-benar, Tuhan, thank you. Engkau sudah mengampuni aku. Seringkali ada pesan yang begitu kuat, I love you no matter what. Aku mengasihi engkau. Alkitab ngomong, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Katakan amin. Kegagalanmu, kekuranganmu, kelemahanmu tidak akan pernah bisa menghentikan untuk Tuhan mengasihimu. Itulah Tuhanmu. Dia mengasihimu tanpa syarat. Ada satu lagu lama yang saya suka banget. Kau ku kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya. Sekali lagi, kau ku kagumi dalam hati. Katakan yuk. Kasihmu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya. Kasihmu tiada duanya. Kasihmu tiada duanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Tuhan tahu kelelahanmu untuk menjaga nama baik. Tuhan tahu kekuranganmu untuk bisa menjaga nama baikmu itu. Makanya apapun yang kau alami hari ini, hampiri Tuhan dulu. Dia menerimamu, cuma Dia yang sanggup untuk memulihkanmu. Cuma Dia yang sanggup untuk memberikan kekuatan yang baru. Cuma Dia yang sanggup untuk memberikan kebijaksanaan dan kreativitas supaya nama baik itu tetap terjaga. Saya seringkali juga bingung, tapi di hadirat Tuhan, Tuhan kasih tahu sama saya. Hampiri Tuhan. Dia mau kasih tahu yang terbaik buat hidup kita. Hampiri Tuhan, Dia mau pulihkan kembali kekuatanmu. Yang putus asa, Tuhan bisa bangkitkan kembali. Sumbu yang sudah hampir pudar nyalanya, Tuhan gak pernah padamkan. Justru Dia akan bangkitkan kembali. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Come on, yes. Ya. Jadikan Yesus pusat segala-galanya. Di dalam keletihanmu, di dalam apapun keadaanmu. Hampiri Tuhan dulu. Benar. Hampiri Tuhan dulu. Dia akan menghidupkan kembali jiwamu. Kuat lagi. Sehingga kita bisa terus berjalan. Keputusasaan dihancurkan. Keberanian Tuhan berikan. Amin. Yang kedua. Yang saya belajar. Sebelum saya masuk ke poin kedua. Ada satu hal yang menarik. Kenapa kita mesti berlari ke Tuhan? Karena cuma Tuhan yang bisa membuat segala sesuatunya jadi baru. Katakan amin. Sakeus itu punya nama yang rusak. Dia dikenal sebagai pemeras harta satu kota Yeriko. Orang gak suka sama dia.
Makanya ketika dia mau naik ke atas pohon, badannya pendek mau naik ke pohon, nggak ada satupun orang mau bantu dia. Karena namanya begitu jelek, namanya begitu rusak. Tapi karena dia bergairah sama Yesus, dia naik dengan usahanya yang luar biasa itu, pengen lihat Yesus. Ternyata kerinduan hati seorang Sakeus itulah yang membuat Yesus tertarik dengan hidupnya. Dan singkat cerita, Yesus mau menumpang di rumah Sakeus. Alkitab cerita ketika Yesus ngomong seperti itu, semua orang ngomel. Artinya apa? Memang ini orang nama baiknya udah hancur nih. Tukang peras, tukang apa lagi. Pokoknya kalau ada orang udah nggak punya, padahal dia tuh peras orang sebangsanya. Jadi namanya udah sangat jelek. Tapi orang sejelek ini pun Tuhan tetap sayang. Lihat. Sehancur apapun engkau, sejelek apapun reputasimu, selalu ingat ini, Tuhan tetap mengasihimu. Dia akhirnya datang ke rumah Sakeus. Yang terjadi di sana apa? Dalam pembicaraan itu, hati seorang Sakeus dipulihkan sama Tuhan. Tuhan bisa membuat hati kita menjadi baru, katakan amin. Ketika hatinya diperbaharui, orang yang awalnya sangat serakah, orang yang awalnya sangat cuma peduli diri sendiri, tiba-tiba bisa diubahkan jadi orang yang murah hati. Yesus bisa mengubahkan hati kita jadi baru. Dan gak cuma sampai di sana. Dia akhirnya punya sebuah keputusan. Kalau ada orang yang diperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dan aku akan kasih 50% dari hartaku. Hari itu terjadi kehebohan di kota itu. Karena apa? Satu orang yang tukang peras diubahkan jadi orang yang memberkati satu kota. Singkat cerita, nama yang awalnya rusak, Tuhan bisa ubahkan jadi nama yang harum sampai akhir nafas Sakeus. Dan Tuhan juga bisa ubahkan setiap kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hari ini makanya jangan tertunduk malu karena mungkin nama baikmu rusak. Di dalam Tuhan selalu ada kisah yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru bisa Tuhan datangkan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Semua diberkati? Yang diberkati kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Come on, yes. Yang kedua, saya belajar ini. Bagaimana bisa menjaga nama baik? Belajarlah untuk mikir dulu yang panjang. Sebelum Anda berpikir, berkata atau bertindak, mikir akibatnya apa. Jangan buru-buru karena keburu emosi, tertekan deadline. Padahal bisa jadi masih ada kelonggaran waktu. Pikirkan dulu akibatnya apa, beneran. Alkitab nulis bagus banget, Yakobus 1:19. Dikatakan di sini, saudara-saudaraku kasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kita dikasih telinga berapa? Mulut dikasih berapa? Itu punya arti dari Tuhan. Banyak dengar dulu baru ngomong, gitu maksudnya. Ngerti sekarang? Suruh dengar dulu. Jangan buru-buru dikit-dikit langsung diresponi. Bisa jadi ketika kita sekali salah ngomong, itu bisa masalah bisa menanti. Luar biasa di depan. Saya diajarin sama gembala saya. Pria hati-hati kalau ngomong sama wanita. Karena apa? Wanita itu adalah makhluk yang mengandung. Ini punya maksud ini. Ngomong satu kata ke wanita, keluarnya bisa ribuan kata berikutnya. Kalau itu baik, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadar, pria seringkali mengeluarkan kata-kata yang gak tepat kepada istrinya. Saya ngomong kepada para suami, sampai hari ini saya masih belajar. Masih belajar. Kadang-kadang saya juga bisa jadi gagal. Tapi hari ini Tuhan ingatkan saya pesan ini. Jangan pernah melabel pasangan Anda dengan kata-kata yang gak tepat, gak pantas. Karena itu bisa jadi bom waktu di suatu kali. Dan cuma Tuhan yang bisa memulihkan itu. Mendingan kita bijak sebelum kita pilih kosa kata-kata yang terbaik. Saya tiap kali ketika lagi berargumen, saya memilih untuk diam. Belum ada kata-kata yang tepat sekalipun, ayo kamu coba ngomong. No. Nanti dulu.
Saya pikir saya akan tenang dulu. Tunggu, boleh ya? Tunggu ya. Bentar, aku mikir dulu. Kasih waktu aku berpikir. Kasih aku waktu berpikir. Saya kadang-kadang ngitung dari 100 sampai 1. 199. Tunggu sampai tenang. Sampai tenang. Saya akan pilih kata-kata yang tepat. Karena sekali kata keluar, itu gak bisa kembali. Itu bisa diingat selama-lamanya. Apalagi kalau lagi bertengkar, betul? Jadi kita masih hati-hati. Hati-hati. Ke anak kita juga masih hati-hati. Pakai kata-kata yang tepat. Kalau hari ini kau sadar banyak kata-kata sia-sia. Ya, oke. Udah aman? Aman. Ini kalau sekali lagi digini kan bisa cepat-cepat berjumpa dengan Tuhan ini. Muka demam muka masalahnya. Oke. Kasih tepuk tangan buat pemusik dulu. Kecilin boleh nggak? Ini terlalu kenceng di depan. Thank you. Diberikan 2 telinga 1 mulut. Boleh cepat mendengar. Tapi pikirkan akibatnya dulu. Tiap kali mau berkata maupun bertindak, mikir ujungnya akan kemana. Satu pepatah ngomong bagus banget. If you don't have anything nice to say, don't say it. Kalau kamu gak punya sesuatu yang baik yang kamu katakan, mendingan jangan ngomong dulu. Tenang dulu. Tenang dulu. Baru akhirnya ngomong yang terbaik. Saya belajar banyaknya kata itu bisa mendatangkan juga banyak masalah. Amsal 10:19. Makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan apa? Berdosa. Orang yang dapat mengendalikan lidahnya, sama-sama katakan adalah apa? Bijaksana. Jangan sampai orang ngecap Anda atau lihat Anda, itu adalah tukang gosip. Be careful. Sekali Anda dikenal sebagai tukang gosip, orang gak akan percaya sama Anda lagi. Aku cerita sama dia, ternyata ceritanya jadi ke satu gereja. Padahal khotbahnya ngomong gak gini, keterbukaan adalah awal pemulihan. Ternyata keterbukaan adalah awal gosip dimulai. Makanya. Tapi kalau Anda jadi seseorang yang bisa simpen rahasia orang, Anda gak bocor mulut kemana-mana. Lihat, jangan kaget, akan banyak orang dipulihkan Tuhan melalui hidupmu. Ketika engkau bisa mendengar simpen rahasia, gak bocor kemana-mana. Engkau mikir, kadang-kadang aku pengen cerita ini sama, enggak, jangan. No. Pikirkan selalu kalau Anda yang dibegitukan sama orang. Hari ini kalau mau berkata, mau bertindak, selalu mikir Anda dari sudut pandang sebaliknya. Bukan cuma Anda yang mengeluarkan kata atau mengeluarkan satu tindakan, tapi kalau Anda sebagai penerima, kira-kira respon Anda akan seperti apa? Apa yang Anda tabur, masalahnya suatu kali bisa kita tuai. Pikirkan akibatnya supaya nama Anda tetap terjaga. Amin. Alkitab tulis siapa menjaga lidahnya akan menikmati hidup ini dan mengalami hari yang penuh berkat. Katakan amin. Jadi hari ini belajar termasuk di media sosial beneran. Ada orang sekarang kadang dikit-dikit langsung curhat di sosmed. Merasa gak ada yang dengar maka dia pengen seluruh isi dunia mendengar. If you don't have anything nice to say, don't post it. Jangan posting itu. Karena itu akan jadi racun bagi banyak orang. Kita gak pernah ngerti perkataan kita tuh akan nyampe kepada siapa. Dan orang bisa punya interpretasi, pengertian yang berbeda-beda. Sekali Anda posting, di capture, bye-bye. Itu bisa jadi masalah belakang. Dan anakmu lihat, oh ternyata mamiku tukang curhat. Ternyata dediku berarti aku boleh dong kayak dia. Lihat. Pikirkan dampaknya ke depan. Setiap kali ketika mau menjawab, mendingan tenang dulu, minta hikmat dari Tuhan. Saya percaya ketika engkau tenang, engkau berdoa, ada hikmat yang terbaik buat hidup setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jaga nama baik dengan cara pikirkan akibatnya sebelum berkata maupun bertindak. Yang ketiga, kalau engkau pengen namamu baik, selalu pertahankanlah hubungan
Daripada Anda menang argumen atau Anda memenangkan sebuah gesekan atau persengketaan yang berbicara tentang profesionalisme, uang kek, jabatan kek, dan berikutnya. Buat apa menang argumen, buat apa dapat uangnya tapi kehilangan hubungannya sama orang. Pikirkan ini. Saya berulang kali saya salah di sini, jujur. Tapi semakin saya didewasakan sama Tuhan, saya semakin ngerti value ini. Cari teman itu susah, cari musuh itu gampang. Betul kan? Dan kita kadang-kadang gak pernah ngerti. Orang yang kita tabur kasih, ternyata suatu kali akan berbalik menabur kasih dalam hidup kita. Orang boleh berlaku jahat sama kita. Selama kita terus berlaku baik menabur kasih, pasti ada kemurahan Tuhan yang akan terjadi di waktu nanti. Tunggu aja. Tuhan itu luar biasa. Satu ayat yang luar biasa yang saya belajar. Amsal 16 ayat 7, saya loncat. Amsal 16 ayat 7. Next. Ini ayat ini jadi pegangan saya. Kita baca sama-sama. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan wow. Ada satu musim dalam hidup saya. Gak ngerti kenapa saya pokoknya menabur kasih, membangun hubungan yang baik. Padahal bisa jadi sedang dalam kondisi yang secara hubungan sedang berseberangan, sedang gak enak. Tapi gak tahu kenapa hari-hari Tuhan ngomong tetap datang, baik aja. Orang dia mau anggap kamu jahat, mau anggap kamu penjilat, kayak mau anggap kamu orang yang gimana-gimana. Datang dengan kasih, biar kebaikan hatimu diketahui semua orang. Datang dengan ketulusan, dengan maksud untuk jadi pembawa damai. Aku gak mau kehilangan teman. Mungkin kita bisa berbeda pandangan, tapi aku gak mau kehilangan teman. Saya tiap kali pokoknya baik. Say hi, apa kabar, nyamperin. Di satu titik dalam hidup saya, yang rasanya gak mungkin sama sekali untuk bisa berkolaborasi lagi. Ternyata di musim berikutnya kolaborasi yang gak mungkin itu Tuhan bisa nyatakan dengan luar biasa. Didamaikannya hubungan dengan seseorang ketika engkau tetap menabur kasih, karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Ketika cara hidup seseorang berkenan kepada Tuhan, musuhmu pun Tuhan bisa damaikan. Hari ini pilihlah untuk melayani, pilihlah untuk berbuat baik sama banyak orang. Kalau engkau punya sesuatu yang lebih dari hidupmu, apapun itu, benar. Belajar untuk membagikan ke banyak orang. Supaya tambah hari kita tambah punya banyak teman dan bukan musuh. Amin. Jangan kaget. Hari terakhir di mana suatu kali kita dipanggil pulang, Anda akan lihat banyak orang akan datang tempat di mana Anda disemayamkan. Karena apa? Mereka akan ngomong, aku belajar dari dia. Aku tahu waktu itu hubungan kami gak baik, tapi dia berani untuk menabur yang baik sama hidupku. Bahkan dia bantu aku tanpa memikirkan timbal balik. Saya sama istri hari ini belajar. Kadang-kadang ya ada dalam hidup kami ini orang kadang-kadang kok gak tahu diri dan segala macam. Tapi saya ngomong sama istri, udahlah. Menabur itu gak pernah salah. Karena kita itu kalau menabur, itu kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Kita jadi kepanjangan kasih Tuhan dalam hidup ini. Dan gak kaget sampai hari ini kami benar-benar ngalamin kemurahan Tuhan itu gak masuk akal. Orang yang berseberangan bisa rukun lagi dan segala macam kami mengalaminya. Hari ini yang ketiga belajar supaya namamu tetap baik. Jadilah orang yang selalu mempertahankan hubungan melebihi memenangkan argumen ataupun profesionalisme yang ada. Amin. Mau jadi pelaku firman? Yang mau katakan amin. Yang terakhir, yang keempat. Bagaimana supaya kita punya nama baik? Jadilah orang yang mengerjakan panggilan hidup dan akhirnya bisa menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Pada akhirnya ya, saya merenungkan tadi ketika saya mempersiapkan ini. Orang tuh suatu kali akan kenal kita itu lebih ke cuma kamu kenal gak ini karena dia mengerjakan sesuatu yang baik semasa hidupnya. Kita kenal Pak Krisno hari ini adalah seorang gembala yang luar biasa. Buat saya dengar cerita banyak.
Gembala yang bisa kerjakan apapun juga. Gembala yang terlalu baik beneran. Benerin rumah orang bisa. Benerin ngurusin jemaatnya kena masalah imigrasi bisa. Bayangkan. Orang seperti ini, seperti Pak Krisno, Bu Debi dan mungkin beberapa yang lain. Saya belum kenal banyak dari Anda. Tapi orang yang menghidupi panggilannya sekalipun mereka mungkin punya kesempatan untuk memilih yang lain. Saya yakin kalau Pak Krisno mungkin gak jadi gembala gitu ya. Dia akan jadi seseorang yang hebat banget di bidangnya. Tapi karena dia menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya hari ini hidupnya menjadi contoh yang baik bagi hidup banyak orang. Semua orang punya kekurangan, I know. Tapi paling enggak, Anda mengenang seorang Pak Krisno dan Bu Debi adalah orang yang sudah menabur banyak dalam kehidupan banyak orang. Setuju? Kasih tepuk tangan, kebaikan Tuhan buat mereka. Temukan panggilan itu, temukan panggilan itu. Hidup jangan kerja cuma untuk cari uang. Tapi temukan panggilan hidupmu apa, Tuhan suruh apa. Karena pada akhirnya kita tuh tanggung jawab sama Tuhan. Bukan berapa uang yang Anda kumpulkan. No. Suatu kali Anda akan ditanya sama Tuhan. Yang aku suruh kamu lakukan enggak? Itu. Tuhan gak bakal tanya depositomu berapa. Kagak. Tuhan gak bakal tanya rumahmu ada berapa, mobilmu ada berapa, bajumu merek apa, tasmu merek apa. Karena Tuhan punya segala-galanya. Yang Anda punya itu gak akan sebanding dengan apa yang Tuhan punya. Jauh lebih keren. Gak ada apa-apanya. Jadi jangan banggakan apa yang menjadi kepemilikanmu hari-hari ini. Tapi bersukacitalah karena engkau mengerjakan apa yang Tuhan suruh dalam hidupmu. Amin. Temukan itu, temukan itu. Efesus 2 ayat 10. Know your calling, benar, know your calling hari-hari ini hidup. Sebab kita adalah buatannya, tercipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Yang telah dipersiapkan, yang telah dirancangkan sama Tuhan dari sebelumnya. Supaya kita itu hidup di dalamnya, di dalam rencananya yang Tuhan kasih itu. Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk banyak pekerjaan yang baik. Yang kita perlu kerjakan adalah cari tahu maunya Tuhan apa. Nah, pertanyaannya gini. Bagaimana saya bisa tahu panggilan hidup saya? Ada satu pepatah ngomong bagus banget. Di dalam pepatah ini yang bikin namanya A.R. Bernard. Slide sebelumnya. Ini kata-kata yang membantu saya. Ketika bakat, kemampuan, dan karunia yang dimiliki seseorang bertemu dengan kebutuhan orang banyak, disitulah terletak tujuan hidup atau panggilan hidup orang tersebut. Potensimu apa yang kau rasakan sekarang? Ada beberapa yang sukanya bersih-bersih. Good, very good. Lakukan itu aja. Yang Anda bisa apa? Anda bisa masak, lakukan dulu. Yang ada di tangan kerjakan dulu. Ketika apa yang Anda kerjakan itu bisa berjumpa dengan kebutuhan orang banyak. Suatu kali gara-gara kau bisa masak, suatu kali kau bisa kasih makan sama banyak orang kan. Disitulah panggilan hidupmu. Oh, saya sukanya ngitung, Pak. Very good. Bisa jadi hari ini Tuhan percaya Anda sebagai seorang accounting yang bagus, seorang financial planner yang bagus. Tapi ingat, purpose-nya is not about the money. Tapi ujungnya adalah berapa banyak orang yang Anda bisa bantu melalui talenta yang Anda punya. Itulah tujuan hidupmu. Itulah tujuan hidup. Itulah panggilan yang Tuhan kasih dalam hidup. Nah, seringkali mungkin ada beberapa Anda yang bingung. Suatu kali saya ngomong sama beberapa anak muda. Bagaimana bisa ngerti panggilan kita juga. Coba cek talenta yang masih ada apa. Saya masih ingat sekali ketika saya kelas 6 SD. Ya, gak tahu kenapa kok mulai suka musik. Belum jelas waktu itu. Ya udah akhirnya kelas 2 SMP mulai, waktu itu cuma denger musik doang. Ya udah tekun aja denger musik. Musik yang saya dengarkan waktu itu dari, nah karena ayah saya seorang hamba Tuhan, jadi musiknya ya isinya lagu rohani semua. Saya dengernya ya lagu-lagunya Pak Niko gitu. Wah itu yang saya dengerin tiap hari gitu. Di rumah, di mobil dengernya itu terus. Karena cuma punyanya itu waktu itu. Akhirnya bertumbuh lagi. SMP kenal teman-teman. Ki bikin band yuk. Ya udah ayo bikin band. Saya mulai belajar main drum. Akhirnya bisa pelayanan di gereja juga.
Tanpa ngerti sebenarnya mau kemana, beneran. Umur 13 tahun, teman-teman lagi ngumpul, tiba-tiba saya ngomong gini, bikin lagu aja yuk. Padahal itu iseng banget, tanpa ngerti pernah kemana. Cuma suka aja, ya udah yuk bikin. Habis itu nggak pernah bikin lagu lagi sampai akhirnya saya mulai kuliah di Surabaya. Mulai suka bikin lagu lagi. Nah waktu itu ketika bikin lagu tuh susah banget karena gini. Saya kalau bikin lagu tuh nggak bisa tulis solmisasi, notasi saya nggak ngerti, beneran. Nah Anda kaget kan, nggak ngerti saya. Saya ngerti chord iya, tapi kalau ngomong tentang nada, notasinya seperti apa, nggak ngerti. Jadi ketika saya itu bikin satu lagu, saya nggak berani bikin lagu berikutnya. Karena nggak bisa nulis, nggak punya alat perekamnya. Takutnya lagu yang barusan ditulis lupa. Lagu baru ingat, lagu lama lupa. Itu struggling saya. Jadi akhirnya saya ketika dapat satu lagu baru tuh saya hafalin sampai benar-benar apa banget. Baru berani nulis lagu berikutnya. Nah hari itu saya nulis lagu nggak banyak. Tahun 2000 tiba-tiba ada seseorang kasih hadiah saya ulang tahun. Itu adalah sebuah Walkman yang bisa merekam. Nah Walkman yang terkenal zaman dulu mereknya apa? Nah pada tahu semua. Saya dikasih itu mereknya Sanyo, merek pompa air ya. Itu saya dikasih itu tuh. Tapi bersyukur ada yang ngasih sama saya. Udah akhirnya semenjak itu saya mulai banyak. Saya asah kemampuan saya nulis lagu. Ketika lagi bikin banyak lagu, dihina-hina. Yang menghina namanya Sidney Mohede. Dia ngomong kayak gini. Kamu punya lagu kalau gak segera jadi album, lagunya ini bisa membusuk semua katanya gitu. Wah aku gak tahu nih. Laguku bisa jadi apa. Udah 2005. Tiba-tiba ada seseorang mau support saya. Jadilah album pertama bersama dengan band saya. Terus dikembangkan, lihat. Dari benih yang kecil dikerjain aja. Tanpa tahu mau kemana. Singkat cerita 6 kali bisnis gagal. Dari situlah akhirnya saya mulai fokus untuk masuk di dalam seorang full timer untuk pelayanan gereja. Dari situ pelan-pelan jadi produser, dipercaya jadi trainer dan berikutnya. Ketika saya terus mengerjakan, saya mulai ngerti di balik masalah yang saya hadapi terjadi penajaman Tuhan di sana. Di balik penolakan yang saya alami, Tuhan menguji keteguhan hati saya. Terus berjalan. Hari ini bersyukur bisa training, bisa nulis lagu, bisa mimpin pujian, semua karena anugerah Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Lihat, akhirnya bisa memberkati banyak orang. Makanya hari ini saya sangat sukacita. Itu yang membuat saya bisa bisa merasa penuh karena saya menemukan panggilan hidup saya. Dan panggilan ini bisa ditambahkan terus, gak berhenti. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini coba lihat talenta yang Anda punya apa. Kerjakan, jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Tuhan memberikan setiap kita nih masing-masing spesialisasi. Katakan spesialisasi. Setiap orang ini ada, Tuhan taruh dalam hidup Anda. Coba pikirkan sekarang kalau Anda mau menemukan panggilan hidup sebelum terlambat. Ada orang-orang yang cuma ngejar uang gini-gini. Come on, panggilan hidup kita tuh di dalam Tuhan bukan di dalam uang. Coba pikirkan siapa yang hari ini sangat menginspirasi hidup Anda dan mengapa. Pikirkan itu. Aku kok tiap kali lihat orang ini aku kok terinspirasi. Someday Tuhan pakai aku bisa jadi seperti orang ini yang jadi teladan, jadi contoh. Sekalipun Tuhan punya rencana yang mungkin lebih baik atau yang berbeda. Aku tahu itu, tapi paling enggak hari ini aku mau belajar. Coba ikutin jejak langkahnya orang ini, biografinya. Apa yang baik, apa yang buruk, pelajari gitu. Itu yang saya lakukan berulang-ulang kali. Siapa yang Tuhan pertemukan hari-hari ini, pintu apa yang terbuka. Ketika saya usia 15 tahun, gak ngerti kenapa saya ini yang diutus dari gereja untuk ikutan dari kota Solo, diutus untuk ke Jakarta, ikutan seminar, ikutan workshop. Saya hari itu belum sadar, karena waktu itu kita juga berangkatnya rame-rame. Tapi ternyata setiap pintu yang Tuhan bukakan, itu karena Tuhan punya rencana buat kita. Panggilan Tuhan ada di sana. Ya. Coba pikirkan, apa yang kira-kira Anda kerjakan sampai hari ini paling konsisten dan paling berprestasi? Tanya sekeliling Anda. Tanya sama teman, tanya sama orang sekeliling Anda kayak siapa gitu. Coba tanya sama mereka, gembala atau siapa orang yang cukup dekat dengan. Kalau kamu lihat aku, dari beberapa yang aku bisa, menurut kamu tuh yang paling kuat yang mana? Doakan itu. Disitulah Anda akan menemukan panggilan hidup Anda.
Bisa jadi juga panggilan hidup itu dimulai dengan apa? Kegelisahan yang Tuhan taruh. Saya tiap kali kalau pergi ke gereja, lihat tim praise and worship-nya itu rada kacau, itu gregetan. Tim praise and worship kok kayak gini, tempo salah terus, chord salah terus masuknya, dan segala macam. Pengennya apa? Rasanya pengen equipping mereka, pengen memperlengkapi mereka, supaya mereka jadi lebih baik daripada saya. Ternyata itulah panggilan hidup saya hari ini. Dikasih kegerahan itu, kegelisahan itu. Nah coba Anda pikirkan apa? Aku gelisah melihat negaraku. Ya siapa tahu Anda mau duduk di pemerintahan, siapa tahu. Jangan cuma gelisah doang gitu. Semua orang juga bisa gelisah. Tapi doakan, apa yang membuat Anda gelisah hari-hari ini? Aku kok lihat ada sesuatu yang gak beresnya, aku pengen bisa gini-gini. Coba pikirkan itu, doakan buat itu. Ya. Berikutnya lagi, analisa peluang yang ada hari-hari ini. Area mana ya yang Tuhan mau untuk aku masuk? Saya sampai hari ini suka seringkali masih meneliti saya. Saya kemarin ngomong sama istri saya gini, yang aku nih hari ini 45 tahun. Saya lagi prepare 10 tahun ke depan. Tuhan mau bawa kemana Tuhan? Saya menganalisa. Saya lihat pilihannya ini. Kalau di sini saya masih belajar apa ya? Saya menganalisa peluang yang ada. Ke depan oke ini menarik, hal ini menarik. Kira-kira aku bisa kerjakan apa? Connect sama siapa ya? Persiapan yang terbaik. Siapa beriman, dia akan bertindak. Kita mempersiapkan, Tuhan memberkati yang kita persiapkan. Kita merencanakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Siapkan dong. Jangan ngomong gini, hidup itu ngalir dari Hongkong. No. Firman Tuhan ngomong, kita tuh mesti prepare, rencanakan. Tuhan yang akan menetapkan yang terbaik buat hidupmu. Ketika kau merencanakan, itu bukti engkau mengimani Tuhan bisa bekerja melalui perencanaanmu. Bawa sama Tuhan. Amin. Berikutnya yang terakhir, saya belajar ini. Untuk bisa menemukan panggilan hidup. Ada orang-orang yang enak ya, wah kamu mah dari kecil udah ngerti panggilan hidupnya. Itu seperti Yeremia. Yeremia nulis, dikatakan, aku dilahirkan dari kandungan ibuku dan aku dipanggil sama Tuhan jadi nabi atas bangsa-bangsa. Wah hebat. Tapi ada orang kayak Petrus. Petrus itu baru menemukan panggilannya ketika apa? Dia sibuk kerja aja. Dia melakukan bagiannya dengan baik yang dia bisa. Sampai akhirnya tibalah momentum dia berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya penjala ikan jadi penjala manusia. Lihat. Perjumpaan dengan Yesus membuat dia ngerti panggilan hidupnya. Menjadi pendiri jemaat mula-mula. Paulus beda lagi. Wah itu nabrak sana sini tuh hidupnya. Wah hebat, pinter, belajar kayak gini segala macam. Sampai dia jadi aktor di balik pembunuhan Stefanus. Ketika dia mau menganiaya yang lain lagi, orang-orang yang mengikut Kristus. Di momen itulah dia berjumpa dengan Yesus. Apapun yang engkau lakukan sampai hari ini, buka hati sama Tuhan. Tuhan pasti berbicara panggilan hidupmu. Karena Tuhan punya rencana yang harus digenapi oleh setiap kita. Makanya dia pasti bicara. Buka hati sama Tuhan. Musa dipanggil ketika dia sedang mengembalakan. Lihat. Jalani aktivitasmu sampai buka hati sama Tuhan. Tuhan mau apa? Kalau Tuhan mau, nyatakan yang kau mau Tuhan dalam hidupku. Temukan panggilan hidupmu. Karena pada akhirnya kita akan dikenal sama orang-orang. Ingat gak Frankie Kuncoro? Iya ya lagunya memberkati ya. Lihat. Kita gak bisa terlalu banyak. Saya jarang menemukan ada orang itu yang punya satu panggilannya terlalu banyak sampai orang tuh susah nginget. Kamu ingat gak si teman kita itu? Oh iya tukang jual handphone. Enggak. Jual rumah. Enggak bukan jual rumah. Jual TV. Oh bukan jual TV juga. Ini jualan apa gitu gak jelas. Ngerti gak? Kita tuh mesti fokus sama apa yang Tuhan taruh. Sisanya mengikuti gak apa-apa. Tapi minimal satu temukan itu. Sampai akhir hidupmu. Konsistensilah dengan itu. Dan saya percaya orang yang fokus. Orang yang mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Penyediaan dari Tuhan pun akan mengikuti hidupnya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Satu ayat terakhir. Amsal 10 ayat 7. Kita bangkit berdiri sama-sama ya. Saya akan tutup dengan ini. Amsal 10 ayat 7. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 1. Kenangan kepada orang benar mendatangkan apa? Berkat. Tetapi nama orang fasik menjadi busuk.
Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bagus banget. Kenangan akan orang baik merupakan berkat, tetapi orang jahat segera dilupakan. Sekalipun kita suatu kali udah gak ada, tapi orang akan tetap mengingat kebaikan kita. Karena nama baik itu tidak lekang oleh waktu. Generasi demi generasi akan mengingat. Kalau satu orang punya nama yang baik, suatu kali mungkin cucu, cicit kita, mungkin udah gak ketemu sama kita. Tapi mungkin akan ada orang yang menceritakan, kamu tahu gak, engkong kamu itu siapa? Dia orang yang luar biasa. Aku pengen bantu kamu. Masih ingat kisah tentang Mephiboset? Mephiboset ini adalah keturunan dari Yonatan. Keturunan dari Yonatan, yes. Teman baiknya Raja Daud. Ya, suatu kali dalam sebuah peristiwa ketika Mephiboset masih kecil, singkat cerita kalau nggak salah dia digendong akhirnya jatuh. Dari situlah akhirnya dia mengalami kecelakaan di kakinya. Akhirnya nggak bisa jalan dengan pincang nih orang. Tapi suatu kali Daud digerakkan sama Tuhan untuk cari. Masih adakah keturunan dari Saul? Daud ini hatinya luar biasa banget. Aku mau ngecek siapa. Kalau ada, aku kok tergerak untuk ngasih kemurahan dalam hidup dia. Ternyata dicek bener. Ada keturunan Saul namanya Mephiboset. Mephiboset singkat cerita dipanggil. Dia mendapatkan kemurahan dari Raja Daud. Gara-gara apa? Gara-gara dia adalah anak dari Yonatan. Wow. Nama baik itu ternyata berdampak kepada generasi berikutnya. Kepada sekeliling kita. Kita hari ini rindu sampai akhir. Finish strong. Finish significant. Dengan menjaga nama baik. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Yes, Lord. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, penyembahanku. Katakan ku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi mengikut, angkat tanganmu sama-sama ya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk. Kami serahkan hidup kami Tuhan, sampai nafas terakhir kami. Kami mau mengenal kehendak-Mu Tuhan. Di hidupku mengiring
itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sambil mata terpejam, saya tiba-tiba diingatkan sama Tuhan sederhana sekali. Suatu kali saya pernah melukai seseorang karena tindakan saya juga. Saya nggak dewasa ketika memutuskan banyak hal dalam hidup saya. Saya sadar saya salah, itu membawa luka dalam hidupnya. Pada dia seorang teman baik saya. Saya kerja nggak benar, akhirnya membuat dia jadi terbeban. Saya nggak melakukan bagian saya dengan baik. Tapi sampai suatu waktu Tuhan ingatkan sama saya, kamu minta maaf sama dia. Kamu minta maaf sama dia dan bangun hubungan yang baik kembali sama dia. Coba cek, layani apa yang bisa kamu lakukan buat dia. Nama baik itu penting. Bisa jadi kita mesti minta maaf dulu sama seseorang. Tapi yang penting nama baikmu itu pulih. Di dalam Yesus selalu ada yang baru. Datang sama Tuhan. Saya merasakan ada beberapa Anda di tempat ini. Nama baik engkau sadar engkau rusak. Tapi hari ini selalu ingat kisah tentang Sakeus. Sekalipun nama baiknya awalnya rusak, tapi Tuhan bisa pulihkan hatinya menjadi baru. Nama yang rusak Tuhan bisa perbaiki. Orang yang memeras jadi orang yang memberkati satu kota. Tuhan bisa ubahkan hidupmu. Datang sama Tuhan hari ini. Apapun yang pernah engkau lakukan, ada musim yang baru dari Tuhan. Apapun yang pernah, kegelapan yang kau pernah lakukan, kejahatan yang kau pernah lakukan, selalu ada lembaran yang baru dalam Yesus. Barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada sesuatu yang mungkin kau pernah lakukan, yang gak baik sama orang, mungkin kau pernah menipu orang, mungkin kau pernah menyakiti orang, mungkin kau pernah melakukan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan orang lain, dan namamu di depan orang itu sangat buruk. Dan kau mungkin gak ngerti orang itu sekarang ada di mana. Minimal hari ini datang sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni masa laluku. Aku tahu aku salah. Aku tahu cara aku bersikap ada sesuatu yang gak benar. Pulihkan aku hari ini. Aku gak mau lagi terintimidasi oleh kisah kelamku. Tapi hari ini aku datang kepadamu Tuhan. Engkau bisa membuat hatiku, hidupku jadi baru. Kalau Tuhan mau, aku pengen kontak kembali orang tersebut dan minta maaf. Aku percaya Tuhan. Aku percaya pemulihan terjadi luar biasa. Aku gak mau nambah lagi musuh. Aku kepengen bisa nambah banyak teman. Pakai aku Tuhan saat ini. Jamah aku saat ini Tuhan. Jamah aku saat ini. Boleh gak Yolanda yang main aja? Yolanda kami main aja. Ya. Yes. Pakai waktu saat ini. Hampiri Tuhan saat ini. Saya merasa ada begitu banyak keluarga sedang dipulihkan. Ada beberapa orang yang sudah gak ngomong lagi sama keluarganya. Karena sesuatu hal. Engkau lebih mementingkan bisa jadi waktu itu. Bisa jadi engkau waktu itu egois. Tapi atau bisa jadi justru engkau yang menjadi korban. Apapun kondisinya. Datang sama Tuhan. Aku punya nama baik Tuhan sampai akhir. Hari ini aku mau belajar menabur kasih. Kalau perlu aku mau ngambil tindakan iman. Roh Kudus tuntun aku, mampukan aku. Hari ini biar aku hari ini Tuhan semua egoku hari ini dihancurkan. Dan biar hanya kasih Tuhan yang nyata di hidupku. No longer I, but Christ lives in me. Bukan lagi aku, tapi Kristus yang menguatkanku hari ini. Aku mau jadi pembawa damai bagi banyak orang. Mungkin ada orang yang salah, tapi hari ini aku mau jadi pembawa damai. Aku mau menabur kasih sama mereka. Mungkin mereka yang berbuat buruk sama aku, tapi hari ini aku memilih untuk mengasihi mereka. Seperti Yesus sudah mengasihi aku dengan begitu rupa. Sekalipun hari ini aku seringkali mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi aku. Hari ini aku mau melakukannya. Aku gak mampu. Roh Kudus mampukan aku. Aku gak sanggup. Kasih-Mu Tuhan yang memenuhi aku saat ini. Yes. Ada beberapa yang Tuhan ingatkan. Apa yang kau lakukan hari-hari ini, ayo yang excellent. Jangan setengah hati. Lakukanlah dengan segenap hati. Lakukanlah dengan segenap hati. Bukan untuk manusia. Manusia gak menghargai Anda. Tetapi Tuhan melihat apa yang kau lakukan.
Ketika manusia gak bisa menghargaimu, Tuhan tetap bisa mengangkatmu lewat cara yang baru. Hari ini makanya, lakukan segala sesuatu dengan excellent. Jangan tunggu dihargai dulu baru Anda jadi excellent. Salah, tabur dulu, engkau akan menuai yang terbaik dari Tuhan. Biar namamu menjadi harum. Yes. Orang kan kaget. Mereka akan menemukan, ini lucu ini orang. Aku tuh kurang menghargai dia, tapi kok dia tetap lakukan yang terbaik. Wah. Lewat cara Tuhan yang ajaib, jangan kaget. Ada jalan ajaib akan Tuhan buka. Tuhanlah Tuan sesungguhnya. Bukan bos Anda. He's the master. Bukan manusia. Tuhan punya kuasa melebihi manusia manapun juga. Datang sama Tuhan hari ini. Tuhan jamah kami Tuhan. Mampukan kami untuk kami mempertahankan nama baik. Ada beberapa yang Tuhan ingatkan. Selalu kembali sama Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu lagi, engkau gak bakal bisa. Seringkali engkau mesti perform sebagai seorang ayah, istri, suami, ibu yang baik, anak yang baik. Seringkali engkau merasa gak sanggup. Datang sama Tuhan hari ini. Akui ketidaksanggupanmu. Dan akui kuasa Tuhan berlimpah di hidupmu juga. Akui keterbatasanmu dan akui kekuatan Tuhan nyata di hidupmu saat ini. Saya berdoa hari ini yang lemah dikuatkan kembali. Ada kebangkitan luar biasa hari ini. Mampukan kami Tuhan. Dan yang terakhir saya mau berdoa. Kalau setiap kami mungkin hari ini belum menemukan panggilan hidup kami. Kami mesti kemana? Tuhan, kami mau bergerak dari apa yang ada di tangan kami. Apa yang bisa kami lakukan, kami mau kerjakan. Momen di mana kami melakukannya, kami percaya Tuhan akan tuntun kami ke tempat yang terbaik. Kami bisa mengerti panggilan hidup kami. Seperti Petrus, dia melakukan aja bagiannya sebagai seorang penjala ikan. Sampai satu titik ketika dia terus mengerjakannya, Tuhan akhirnya panggil dia menjadi penjala manusia. Tuhan, bicaralah sama kami supaya hari ini kami fokus sama panggilan-Mu. Hari ini kami tidak mengejar uang, tapi kami mengejar panggilan Tuhan dalam hidup ini. Mari Tuhan Kau berkarya. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Katakan sama-sama. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Katakan aku berkurang. Ku semakin berkurang. Katakan Yesus. Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Aku berkurang. Ku semakin berkurang. Katakan Yesus. Yesus makin Sekali lagi. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Katakan aku berkurang. Yes. Ku semakin berkurang. Yesus. Yesus makin bertambah. Katakan sama-sama. Inilah lagu kami. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerah-Mu Tuhan.
Terakhir saya merasa sangat sekali diingatkan. Ada satu pesan yang kuat. Saya nggak tahu siapa orangnya, tapi hari ini Tuhan bicara dengan kuat. Bertobatlah sebelum terlambat. Bertobatlah sebelum nama baikmu hancur berantakan. Tuhan tetap bisa memulihkan kita, tapi manusia seringkali butuh waktu untuk bisa tetap baik sama kita. Pikirkan itu. Tuhan, aku berdoa kalau ada dosa yang tersimpan, kalau ada dosa yang gak beres dalam hidup kami hari ini kami mau bertobat sebelum terlambat. Sebelum nama baik rusak, hari ini kami memilih untuk bertobat. Ampuni kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami. Kami gak mau keluarga kami rusak, kami gak mau pekerjaan kami rusak. Kami mau semua kepercayaan Tuhan berikan dalam hidup kami berbuah terus lebih lebat lagi. Hari ini kami memilih untuk bertobat sebelum terlambat. Jamah hati kami yang keras, pulihkan. Engkau menerima kami, Engkau mengasihi kami. Pulihkan hidup kami, mampukan kami untuk tetap hidup berkenan sama Tuhan sampai akhir hayat kami. Terima kasih buat firman-Mu, Kau dahsyat di tempat ini. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Lebih luar biasa lagi buat Tuhan. Sebelum Anda duduk, ngomong sama kiri kanannya, jaga nama baik sampai akhir. Katakan seperti ini, jaga nama baik sampai akhir. Amin. Silahkan duduk kembali, saya kembalikan kepada Pak Krisno. Silahkan Pak. Kasih tepuk tangan Pak Krisno, thank you yang udah mengundang, thank you Pak. Haleluya, puji nama Tuhan. Setelah kita akan bawa persembahan bagi Tuhan, kasih yang terbaik bagi Tuhan, amin. Saya akan berdoa, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan tetap memberkati kami. Kau berikan kami kesehatan, bahkan malam hari ini kami boleh Engkau izinkan kami menyembah Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa dan ajaib. Saatnya kami akan memberikan persembahan bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong persembahan kami, berkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, pertama saya mengucapkan terima kasih. Ya, saya harus berterima kasih saudara. Ya, kepada Pastor Frankie, luar biasa, amin. Sudah diberkati malam hari ini, amin. Haleluya, ya. Saya sangat berharap supaya beliau nggak kapok untuk datang ke kota Melbourne, ya. Maafkan kalau ada banyak kekurangan segala sesuatunya, tetapi kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Terus kemudian setelah ini diharapkan semua, mungkin ada beberapa banyak gereja yang ada datang di tempat ini, ya, minggu depan balik ke gereja masing-masing, ya. Setia di gereja masing-masing, amin. Itu pesan saya, ya. Terus kemudian saya terima kasih kepada Pastor Joe yang memberikan ruang buat tempat ini, haleluya, ya. Kapan lagi jemaat kita bisa akur di sini, amin. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Dan ini sesuatu yang baik dan kita akan ke hari-hari ke depan kita mungkin akan lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Dan juga terima kasih buat pelayan Tuhan, ya, baik dari GBDI Melbourne maupun Bethlehem Ministry, luar biasa. Terima kasih buat tim worship. Dan terima kasih buat kawan-kawan semua, ya, yang sudah support sehingga acara malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Amin. Haleluya. Baik, kita akan tutup acara ini, ya. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya bless main ya ada. Oke, haleluya. Bless the Lord, oh my soul, yeah. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before.
kami mengucap syukur. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur. Sampai hari ini kami baik adanya. Engkau kirimkan hamba-Mu Pastor Frankie Kuncoro untuk berkunjung di kota Melbourne. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ini kemurahan Tuhan. Sehingga kami diberkati dengan pujian penyembahan. Kami diberkati dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau ajar kami dalam segala sesuatu. Sehingga kami menjadi murid-Mu yang setia. Menjadi murid-Mu yang bisa meneladani bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu ini, keluarganya, ministrinya. Tuhan Yesus berkati pelayanannya di Indonesia. Tuhan, setiap pelayanannya akan menjadi dampak yang luas. Sehingga banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam ini, Tuhan berkati mereka, talenta mereka. Dan anak-anak-Mu Tuhan, Pastor Joe, Pastor Mitch di tempat ini, Tuhan berkati mereka. Sehingga mereka juga gereja ini, baik minggu yang ibadah minggu pagi maupun malam, Tuhan Yesus berkati mereka dalam nama Yesus. Saatnya kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan terus menyertai kami. Kami tidak sama saat kami datang, tapi kami pulang dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan. Penyertaan Tuhan yang ajaib. Mari kita angkat tangan kita saudara-saudara, terima berkat Tuhan. Ketika engkau pulang meninggalkan tempat ini, meninggalkan ruangan ini, percayalah, diberkatilah engkau dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus. Sehingga kehidupanmu akan terus naik, bukan menjadi turun. Kehidupanmu akan terus maju, bukan menjadi mundur. Tuhan mempersiapkan kau sebagai kepala, bukan lagi menjadi ekor. Diberkati keluargamu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati setiap apa yang kau lakukan di dalam hidupmu. Karena Tuhan ingin memberkati engkau, supaya engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita bersama-sama. Yang sudah diberkati katakan amin. Terima